Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Biologi UNJ. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan potensial aksi yang terjadi. Baik, sebelumnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kita dapat merasakan rasa panas, dingin, ataupun sakit yang terjadi pada anggota tubuh kita, gitu ya, atau karena adanya rangsangan, mungkin memegang benda panas atau kena setrikaan ya, salah satu contoh. Gitu. Itu karena kita memiliki neuron. Neuron itu adalah sel saraf. Dia itu berfungsi menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan. Jadi ketika ada rangsangan panas, kita memegang setrikaan yang panas, nanti akan ada impuls yang diberikan kepada neuron kita sehingga kita bergerak untuk menghindar atau untuk mengangkat tangan kita yang terkena setrikaan tersebut. Baik, kita akan lihat penghantar impuls melalui membran sel. Jadi penghantaran impuls melalui membran sel itu terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jadi sebenarnya prosesnya bagaimana sih, apa yang terjadi di dalam sel neuron ini, gitu ya? Kita akan lihat yang pertama itu ada polarisasi. Jadi polarisasi ini keadaan di mana neuron tidak ada rangsangan. Jadi ini disebut keadaan istirahat. Jadi Na plusnya itu berada di luar membran, sementara kaliumnya itu berada di dalam membran. Sehingga keadaannya itu adalah di luar membran bermuatan positif, sementara di dalam membran bermuatan negatif. Lanjut, nanti ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka reaksi membran terhadap ion natrium akan berubah. Karena kanal-kanal Na ini, yang hijau ini, akan terbuka sehingga Na atau natrium itu bisa mengalir ke dalam membran. Semakin banyak Na yang mengalir ke dalam membran, nanti akan merubah kondisi ini. Merubah kondisi dalam membran itu menjadi positif, sementara luar membran menjadi negatif. Hal ini disebut dengan depolarisasi atau perubahan atau perpindahan ya ion atau ion Na, sehingga muatan di dalam sel itu menjadi positif, sementara di luar sel itu menjadi negatif. Oke, selanjutnya sebenarnya depolarisasi itu akan menghantarkan kita kepada potensial aksi. Ketika rangsangan itu lebih, nanti kita lihat diagramnya, lebih dari 50, maka akan terjadi potensial aksi. Nah, ini potensial aksi terjadi ketika ion natrium mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi mengalir ke bagian tersebut dan membalikkan polaritas membran di bagian tersebut. Jadi ini yang hijau-hijau ini adalah natrium. Jadi natriumnya masuk ke dalam sel, gitu ya, ke dalam membran gitu, ke dalam membran. Jadi kondisi nanti di dalam membran ini akan menjadi positif, yang tadinya negatif gitu. Nah, ini yang disebut dengan depolarisasi ataupun potensial aksi. Ketika nanti ambangnya, ada ambang batasnya. Ketika nanti depolarisasi ini sampai pada ambang batasnya, itu akan disebut menjadi potensial aksi. Jadi aksi apa yang akan kita berikan nanti gitu. Oke, sampai di sini. Setelah itu bagaimana sih sel bisa kembali menormalkan kondisi gitu ya, atau mengembalikan kondisinya seperti semula. Itu ada disebut dengan repolarisasi. Jadi keadaan ini adalah ketika nih pada bagian kiri ini terlihat yang warna ungu ya. Jadi ketika natriumnya tadi yang di bagian hijau ini masuk, maka potasium kanal untuk yang ion kalium tidak lama akan dibuka gitu. Jadi akan terbuka sehingga kalium bisa bergerak ke arah luar membran. Nah, jadi ketika ion kalium ini bergerak ke arah luar membran, maka akan terjadi keseimbangan, maksudnya akan terjadi repolarisasi. Jadi kembali gitu. Keadaan membran akan kembali menjadi di luar
negatif, di dalam positif. Nah, ini perambatan muatan pada daerah yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik sehingga impuls saraf akan terhantar. Jadi ini kelihatan tadi ya, ini ketika Na masuk gitu, atau natriumnya masuk. Jadi ketika natriumnya masuk, muatan di sini itu akan positif gitu. Jadi ketika kanal dari potasium untuk kalium terbuka, dia akan kembali negatif gitu. Jadi akan demikian. Jadi ketika ini impulsnya sedang di sini, jadi dia akan positif di dalam impuls di dalam membrannya, sementara di luar membrannya negatif. Namun ketika impulsnya sudah lewat gitu, maka di luar membrannya akan kembali positif dan di dalam membrannya negatif gitu. Hal ini akan terjadi berulang-ulang sampai impuls itu dapat dihantarkan gitu. Baik, ini sebenarnya lebih kepada kesimpulan ya. Sama penjelasannya seperti yang tadi. Terus ini yang saya sebut tadi tentang ambang batas. Jadi ini kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah repolarisasi. Ketika Na bisa masuk gitu, natrium bisa masuk dengan baik gitu. Tapi ketika sudah melewati ambang batas itu disebut bagian ketiga ini adalah potensial aksi. Jadi ketika natrium itu bisa masuk terus sementara kalium tidak bisa keluar gitu karena kanalnya masih tertutup gitu. Jadi sampai kepada puncaknya itu nanti potensial aksi, maka ada repolarisasi. Repolarisasi itu ketika kanal dari Na itu sudah tertutup, kemudian kanal dari kaliumnya yang terbuka sehingga kalium bisa keluar dan mengembalikan kondisi kondisi dari membran sel tersebut gitu. Jadi nanti akan kembali kepada keadaan semula gitu. Nah, hal ini akan terjadi berulang begitu. Oke, demikian dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kehilafan, kesalahan mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.